Dia adalah adikku Abdul Wadud Karim Amrullah. Di Amerika dipakainya nama ala barat Willy Amrul. Demikian tulis Buya Hamka dalam buku 4 bulan di Amerika yang menuturkan saat dirinya membantu sang adik mencari pekerjaan di San Francisco pada tahun 1952. Abdul Wadud Karim Amrullah atau Auka adalah saudara Abdul Malik Karim Amrullah, seayah namun lain ibu. Seperti penuturan Hamka, adiknya memang sudah memakai nama Willy Amrul agar mudah bergaul dengan orang-orang di negeri Paman Sam. Nanti 30 tahun kelak, nama itu dikenal sebagai seorang pendeta. Ya, pendeta Willy Amrul. Kisah Hamka dan Auka. Auka bertukar kiblat pada tahun 1983, 2 tahun setelah Hamka wafat. Sepanjang hidupnya, Hamka telah terpatri sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Kita sebagai ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun, tegas Hamka setelah dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Hamka adalah ketua MUI pertama, juga dikenal sebagai tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Dirinya lah orang yang menetapkan fatwa haram bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama. Pada 19 Mei 1981, Hamka meletakkan jabatannya sebagai ketua MUI karena merasa ditekan oleh Menteri Agama waktu itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara. Ia memilih mundur ketimbang harus menganulir fatwa tersebut. 9 tahun sebelumnya, ketika Paus Paulus VI berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970, Hamka berkata tegas kepada Presiden Soeharto bahwa ia menolak menghadiri pertemuan dengan pemimpin Vatikan tersebut. Bagaimana saya bisa bersilaturahmi sedangkan umat Islam dengan berbagai cara, bujukan dan rayuan, uang, beras dimurtadkan oleh perintahnya, tukasnya kala itu. Dan nantinya Auka, adik kesayangannya Buya Hamka itu, menjadi seorang pendeta. Auka dan sang kakak Hamka terlahir dari keluarga yang keislamannya sangat kuat di ranah Minang. Ayah mereka Muhammad Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah adalah seorang ulama besar dan merupakan salah satu orang Indonesia paling awal yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Mesir, pencapaian yang kelak diraih pula oleh Hamka. Ayahanda Hamka dan Auka juga seorang pejuang nasional ketika sang ayah diasingkan ke Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 1941 lantaran dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Auka turut serta. Begitu pula ayahnya yang dipindah ke Jakarta seiring berkuasanya Jepang ke Indonesia, Auka juga ikut. Sementara Hamka yang 19 tahun lebih tua darinya sudah merantau kemana-mana sejak usia belia. Tanggal 2 Juni 1945, Haji Abdul Karim Amrullah wafat di pangkuan Auka. Saya mengucapkan kalimat syahadat sebagai kata penghabisan dari saya untuk melepasnya, tulis Auka dalam autobiografinya. Dari subuh hingga malam, perjalanan seorang putra Minang mencari jalan kebenaran. Beberapa tahun setelah sang ayah mangkat, Auka bertekad berdiaspora ke mancanegara. Awal 1949, ia ikut kapal MS Willem Rush yang berangkat dari Tanjung Priuk menuju Rotterdam. Auka bekerja sebagai tukang binatu di kapal Belanda itu. Setibanya di Belanda, Auka tidak menetap, melainkan turut berlayar ke banyak tempat di belahan dunia lainnya. Dari Amerika Selatan kemudian ke Afrika, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di San Francisco, California, Amerika Serikat. Disinilah pada tahun 1952, Auka dikunjungi oleh sang kakak yang sudah cukup lama terpisah. Hamka sengaja datang ke Amerika untuk membantu adiknya mencari pekerjaan dan akhirnya diterima di Indonesia Chapel Mission di New York, kemudian di Konsulat RI yang berlokasi di San Francisco. Mengislamkan dan dikristenkan Auka yang di negeri rantau memakai nama Willy Amrul sempat jatuh cinta pada seorang perempuan jelita bernama Sawitri.
Namun kekasihnya tak pernah sampai karena ayahanda sang pujaan hati Ali Sastro Amijoyo yang tidak lain adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika tidak merestui. Usai patah hati, Auka kemudian menikah dengan wanita asli Amerika yang usianya lebih tua darinya dan sudah memiliki 4 orang anak pada tahun 1957. Namun, perkawinan ini hanya 5 tahun saja bertahan. Di Amerika Serikat, Willy Amrul menyibukkan diri dengan menggagas Ikatan Masyarakat Indonesia di California pada tahun 1962, selain aktif pula dalam kegiatan Islamic Center di Los Angeles. Tahun 1970, Auka kawin lagi, kali ini dengan seorang gadis blasteran Amerika Indonesia, Vera Ellen Jorge, yang bersedia masuk Islam demi menjalani bahtera rumah tangga dengan Auka. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Rehana Sutija dan Sultan Ibrahim yang lahir di Amerika, serta Siti Hindun yang lahir belakangan di Bali. Auka memang memboyong keluarganya ke Indonesia pada tahun 1977, namun ia tak pulang ke kampung halamannya di Maninjau, Sumatera Barat, melainkan ke Pulau Dewata, tempat di mana Auka saat itu bekerja. Dari sinilah prahara itu dimulai. Vera ingin kembali memeluk agama asalnya Kristen, Auka pun diajaknya serta. Semula Auka menolak mentah-mentah karena latar belakang keislaman yang sangat kuat, namun akhirnya ia luluh demi keutuhan rumah tangga dan ketiga buah hati mereka. Tahun 1981 Auka sekeluarga pindah ke Jakarta dan 3 tahun berselang ia dibaptis oleh Pendeta Gerard Pinkston di Kebayoran Baru. Di tahun yang sama, 1983, Auka kembali ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian ia ditetapkan sebagai pendeta oleh Gereja Pekabaran Injil Indonesia di California. Sejak saat itu, Auka dikenal dengan nama Pendeta Willy Amrul. Tahun-tahun berikutnya, Pendeta Willy Amrul bolak-balik ke Indonesia sebagai pengabar Injil. Istri dan anak-anaknya juga aktif membantunya. Ia masih sempat mengunjungi Maninjau, tapi tak ada cerita dalam autobiografinya ini bagaimana reaksi orang kampungnya ketika mengetahui bahwa ia sudah menjadi seorang Kristen. Tahun 1996, Pendeta Willy Amrul dengan dukungan lembaga misionaris di Amerika mulai aktif menyebarkan agama Kristen di Minangkabau. Ia dan para pengikutnya berbasis Jalan Batang Lembang, daerah Padang Baru, dan di Parak Gadang. Pendeta Willy Amrul merekrut anak-anak muda Minang khususnya dari golongan ekonomi lemah untuk dialih imankan menjadi orang Kristen. Ia menyebutnya sebagai proses pemuridan. Autobiografi ini menjelaskan teknik-teknik pemuridan itu yang antara lain biasa dilakukan di pantai. Salah seorang tangan kanannya yang terkemuka adalah Yanuardi dan Bung Salmon yang belakangan tersangkut kasus wawah. Pendeta Willy Amrul juga ikut tersangkut dalam kasus itu, sebagaimana diceritakan dengan cukup rinci dalam autobiografi ini. Akibat kasus wawah itu, Pendeta Willy Amrul menjadi agak takut untuk datang ke Sumatera Barat. Dalam autobiografi ini, Willy Amrul mengatakan bahwa kasus wawah mungkin diciptakan untuk menjebaknya. Kalau benar, ini mungkin teknik yang bagus oleh golongan Islam di Minangkabau yang harus ditiru dalam melakukan counter aksi melawan gerakan kristenisasi di ranah Minang.